Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destianti Damayasari, dosen Prodi Sarjana Keperawatan Stikes Seruling Mas Cilacap. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang diambil sebagai contoh pembelajaran adalah mata kuliah keperawatan psikiatri dengan materi asuhan keperawatan jiwa pada pasien isolasi sosial. Keperawatan psikiatri merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah keperawatan psikiatri ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa, recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care merupakan fokus mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan. Asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus serta pada klien gangguan nafsa juga merupakan bahasan pada mata kuliah ini. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Capaian pembelajaran terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bersikap profesional, menggunakan prinsip etik sesuai perspektif hukum Indonesia dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan sesuai dengan Kode Etik Keperawatan Indonesia, berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah pada tatanan laboratorium dan lapangan, dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan berbagai terapi komplementer pada berbagai kasus keperawatan jiwa pada berbagai tingkatan usia klien. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan komprehensif pada klien dengan gangguan jiwa dan kelompok khusus sesuai standar asuhan keperawatan dengan tepat dan sikap tanggung jawab. Selanjutnya, metode pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan ini yaitu metode pembelajaran yang bersifat aktif, partisipatif, dan juga berbasis pada pengalaman. Di antaranya mencakup ceramah interaktif, diskusi, dan praktik. Metode ceramah digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori-teori keperawatan psikiatri. Metode yang kedua yaitu diskusi, yang mana dalam diskusi ini mahasiswa dapat berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan kasus-kasus nyata pada keperawatan psikiatri. Metode praktik mendorong mahasiswa untuk dapat mensimulasikan asuhan keperawatan psikiatri yang telah dipelajari. Penilaian pada mata kuliah keperawatan psikiatri meliputi 4 komponen utama, yaitu keaktifan kelas dengan bobot 10%, tugas kelompok dan diskusi dengan bobot 50%, ujian tengah semester 30%, UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 35%. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran mata kuliah keperawatan psikiatri dengan materi asuhan keperawatan jiwa pada pasien isolasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan Indra dipimpin doa dulu. Ya, bagaimana kabarnya semuanya pagi ini? Ya, ketemu lagi dengan saya di semester 4. Ya, di semester 4 saya akan mengampu mata kuliah keperawatan psikiatri. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan psikososial dengan gangguan isolasi sosial. Ya, sebelum masuk materi saya absen dulu ya. Iman. Ya, Eva. Ada. Ya, Gina. Ya, hadir semua ya. Hadir. Ya, oke. Materi hari ini itu adalah ada konsep dasar isolasi sosial. Jadi nanti kita untuk isolasi sosial ini kita ada pertemuan 3 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar isolasi sosial. Kemudian ada proses asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan isolasi sosial. Kemudian ada kita akan praktek prosedur pengkajian mulai dari pasiennya, pengkajian ke keluarganya juga khusus untuk pasien isolasi sosial. Dan yang terakhir kita akan praktek komunikasi terkait dengan strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pasien isolasi sosial. Ya. Di mata kuliah ini nanti capaian pembelajarannya yang pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bersikap profesional menggunakan prinsip etik sesuai dengan perspektif hukum Indonesia dan budaya dalam keperawatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan sesuai dengan kode etik keperawatan yang ada di Indonesia. Gitu. Yang kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan berbagai terapi komplementer pada berbagai kasus keperawatan jiwa. Kalau sekarang berarti khusus untuk gangguan isolasi sosial. Ya, masuk ke materi. Definisi isolasi sosial. Ada yang tahu apa itu isolasi sosial? Mengasingkan diri. Ada lagi? Ya, bagus Mbak Dika. Menyendiri Mbak Wanda. Ada lagi yang cowok-cowok? Siapa? Isolasi sosial? Kesepian. Ya, bagus sekali jawabannya ya tadi. Masih agak kurang lengkap sedikit. Ya. Pengertian yang pertama ini menurut Sukaisti 2019. Isolasi sosial tadi betul Mbak Dika, ada kesepian. Jadi keadaan kesepian yang dialami oleh individu yang dianggap disebabkan oleh orang lain dan merupakan suatu kondisi yang negatif dan tidak bagus ya menurut individu tersebut gitu. Terus kemudian yang selanjutnya pengertian menurut Elsa Silvani 2023, isolasi sosial adalah kesepian yang dialami individu dan dirasakan sebagai akibat tindakan orang lain sebagai suatu keadaan negatif. Kurang lebih sama pengertiannya ya. Kemudian satu lagi, isolasi sosial menurut Suwarni dan Rahayu adalah kondisi di mana seseorang menjadi berkurang atau bahkan tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Jadi inginnya sendiri terus. Jadi ciri-cirinya pasien itu nanti akan kalian temukan di rumah sakit itu adalah pasiennya menyendiri. Gitu. Kalau ditanya mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin pasiennya akan lebih banyak diam kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya isolasi sosial itu adalah
Suatu kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan individu lainnya di lingkungan sekitarnya itu yang memburuk. Tidak sama seperti individu-individu yang lainnya. Misalnya nih, nanti misal kalian temukan di rumah kalian, di tetangga kalian kok ada yang biasanya ikut kerja bakti jadi nggak ikut kerja bakti. Biasanya terlihat, ya kan? Jadi dalam jangka waktu yang lama dia jadi tidak terlihat atau jarang berinteraksi dengan orang lain. Nah itu perlu dilakukan pengkajian kayak gitu ya. Etiologinya atau penyebabnya ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Belum ya. Yang pertama ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi adalah pendukung. Jadi ini faktor atau ada peristiwa atau kejadian apa yang dialami oleh individu itu yang terjadi dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Contohnya adalah, salah satunya adalah faktor biologis. Faktor biologis itu bisa genetik, ya, genetik, kemudian mungkin yang bersangkutan itu menderita penyakit yang menahun, begitu. Atau ada lagi faktor misal keturunan, genetik itu lebih ke keturunan, kayak gitu. Itu sudah terjadi lebih dari 6 bulan, kayak gitu. Ya, untuk faktor predisposisi. Kemudian contoh faktor predisposisi yang lain ada faktor psikologis. Ada kejadian atau peristiwa apa yang membuat si individu itu menjadi trauma. Mungkin bisa jadi waktu masa kecilnya. Saat dia kecil mungkin dia mengalami panas tinggi, kemudian kejang, atau saat pasiennya remaja mungkin dia mengalami benturan di kepala atau kecelakaan seperti itu. Itu bisa menjadi faktor predisposisi terjadinya isolasi sosial kayak gitu ya. Selanjutnya yang berikutnya adalah faktor presipitasi. Nah, faktor presipitasi ini adalah pencetus. Pencetus munculnya isolasi sosial. Jadi adalah tadi predisposisi adalah peristiwa yang terjadi lebih dari 6 bulan. Kalau presipitasi adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi kurang dari 6 bulan. Ya, misal ditinggal menikah sama pacarnya, ya kan, sudah bertahun-tahun nih mau menikah, sudah merencanakan, ternyata pacarnya menikah dulu. Nah, setelah itu dia mengalami perubahan perilaku, jadi lebih banyak sendiri, kayak gitu, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu termasuk faktor presipitasi. Kalau pasiennya baru mengalami isolasi sosial. Kalau pasiennya kambuhan, faktor presipitasinya adalah kemungkinannya karena pasien tidak rutin untuk minum obat. Ya, bagus ya. Kemudian selain presipitasi ada psikodinamika. Psikodinamika itu adalah suatu proses terjadinya isolasi sosial. Jadi isolasi sosial nggak tiba-tiba, misal si A putus terus gangguan jiwa atau jadi isolasi sosial, kan nggak seperti itu. Tapi ada prosesnya, ya. Di psikodinamika itu nanti diuraikan apa saja sih prosesnya, seperti apa saja sih, kayak gitu ya. Kemudian yang di psikodinamika ini, jadi isolasi sosial itu terjadi kadangan kalau orang-orang awam menyampaikan isolasi sosial itu penyebabnya adalah dari lingkungannya. Sebenarnya tidak hanya dari lingkungannya, tapi ada faktor dari individunya. Ya, jadi ada rangsangan atau kejadian tadi yang menyebabkan si individu itu mengalami trauma. Dengan adanya trauma itu, individu jadi merasa marah, merasa takut, merasa cemas, terus apalagi kurang percaya diri,
terus merasa jadi kesepian, seolah-olah dia hidup sendiri. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya isolasi sosial. Kenapa itu bisa pengalaman trauma itu bisa menyebabkan kejadian isolasi sosial? Karena individu itu mempunyai mekanisme coping yang tidak adekuat. Jadi masalah-masalah yang menimbulkan cemas itu bisa diatasi dengan menggunakan mekanisme coping yang adekuat, ya, yang baik. Selanjutnya, ada yang tahu tanda gejala isolasi sosial? Ya, Iman, coba ya. Ya. Bagus. Mengatakan merasa bosan. Ya, bagus ya, tepuk tangan. Ya. Ya, salah satunya adalah ada data subjektif dan data objektif. Yang Iman tadi sebutkan itu adalah data subjektif, ya. Data subjektif dari pasien isolasi sosial antara lain tadi yang sudah disebutkan Iman, ada merasa kesepian, pasiennya merasa bosan, begitu ya. Terus kemudian pasiennya merasa tidak aman, pasiennya merasa tidak mampu untuk berkonsentrasi, itu adalah tanda atau ciri khas pasien dengan isolasi sosial, kayak gitu. Yang kedua, ada data objektif. Ya, data objektif ini adalah data yang bisa kita lihat atau kita observasi. Kalau data subjektif tadi adalah data yang disampaikan oleh pasien atau oleh keluarga. Ya, untuk data objektif yang pertama yang terlihat, pasiennya lebih senang di kamar. Ya, terus kemudian pasiennya tidak mau mengikuti kegiatan yang ada di rumah sakit. Terus kurang spontan, jadi tidak bisa memulai pembicaraan dengan orang lain. Harus diberikan rangsangan dulu dengan cara diajak ngobrol duluan, dipanggil namanya, seperti itu ya. Terus selain itu, pasiennya kurang kontak mata, jadi lebih sering menunduk. Biasanya mereka ada di mana? Kamar. Waktunya itu lebih banyak mereka di kamar karena mereka akan lebih nyaman kalau sendiri, begitu. Terus kemudian ada pasiennya apatis, kemudian ada afeknya tumpul, jadi memang harus diberikan rangsangan dulu, ditepuk bahunya, Pak, Mbak, Mas, mari kita ngobrol bareng, seperti itu ya. Terus kemudian pasien tidak merawat dan memperhatikan kebersihan diri, jadi yang terlihat itu mungkin bajunya, ngancinginnya nggak rapi, tidak sesuai dengan kancingnya, ya, lubangnya, terus kemudian rambutnya tidak disisir, atau bahkan mungkin pasien jarang mandi, kayak gitu ya. Itu untuk data objektif ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ya Eva, apa? Tadi itu kan pasien isolasi sosial itu terjadi karena mekanisme coping dalam diri itu tidak ada. Contoh mekanisme coping yang adekuat itu seperti apa ya? Ya, bagus Eva ya pertanyaannya, terima kasih. Contoh mekanisme coping yang adekuat ya. Mekanisme coping itu adalah mekanisme pertahanan diri kita kalau ada masalah. Jadi kita kalau ada masalah itu ngapain, apa yang kita lakukan. Nah, contoh mekanisme coping yang adekuat itu contohnya, bila ada masalah saya cerita, Bu, dengan orang terdekat, curhat dengan ibu, dengan keluarga, itu yang bagus. Terus kemudian saya nggak cerita sih, Bu, cuma saya langsung
mendekati si sumber masalah. Saya sampaikan baik-baik. Ya, ngomong dengan asertif. Jadi misal nih ada kesalahpahaman di satu kelas gitu kan. Nah, langsung aja diajak ngobrol, mohon maaf tadi maksudnya ngomong seperti ini apa, kayak gitu. Itu mekanisme coping yang adekuat. Atau kalau yang muslim bisa dengan ambil wudhu, istighfar, ya baca Al-Quran, sholat sunnah, begitu ya. Nah, itu mekanisme coping yang adekuat. Kalau mekanisme copingnya tidak adekuat, contohnya itu tadi, ada masalah, dia mengurung diri di kamar, nangis. Ya, boleh kita menyendiri. Boleh apa enggak? Boleh. Kapan bolehnya? Ya, itu nanti terkait dengan rentang respon. Jadi saat ada masalah, selain mekanisme coping tadi, bagaimana cara kita merespon? Apakah respon kita akan adaptif atau maladaptif? Ya, rentang respon sosial. Jadi ada respon adaptif dan maladaptif. Yang di tengah-tengah itu sudah ada tanda serunya ya. Kalau kita ada posisi di tengah itu, kalau tidak segera mendapatkan pertolongan, mungkin kita akan geser ke maladaptif. Ya, rentang respon adaptif, ada menyendiri. Tadi boleh kita menyendiri memang. Tapi ada waktunya. Yang dikatakan isolasi sosial itu kalau semua hubungan sosial kita putuskan. Nah, kalau yang adaptif berarti menyendiri nih, mungkin kalian lagi banyak tugas. Saya butuh waktu sendiri dulu. Ya, mau me time. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Mau me time dulu nih. Jadi HP-nya di-off-kan, semua di-off-kan, saya cuma mau tidur. Dari satu hari ini, nanti bangun sore. Ya, itu kan kita ada target berarti ya. Istirahatkan dulu otaknya, mungkin bener nggak panas, kayak gitu ya. Nah, itu menyendiri yang adaptif. Kemudian otonomi. Otonomi itu berarti kita bisa memutuskan sendiri apa yang akan kita lakukan. Ya, hari ini mau kuliah, mau pakai baju apa ya? Bisa diputuskan sendiri. Oh iya, mau pakai inilah dengan warna ini, seperti itu. Ya, terus kemudian bekerja sama. Nah, kalau lagi mengerjakan tugas kelompok, diskusi kelompok, berbeda pendapat boleh, tapi bekerja sama harus ya. Jadi dirembuk, ini saya punya pendapat ini, saya punya pendapat ini. Gimana nih? Nah, caranya untuk menyelesaikan kasusnya ini. Nah, itu jadi harus bekerja sama ya, saling tergantung. Tapi yang positif ya, saling tergantungnya ya. Bukan terus ada indikasi sesuatu ya. Jadi misal nih, hari ini saya nggak bawa laptop nih, boleh nggak saya pinjam? Oh iya boleh. Tapi besoknya gantian, mungkin si A, saya gantian nih, saya nggak bawa laptop, boleh nggak pinjam? Boleh. Itu namanya saling tergantung ya. Yang di tengah-tengah ini, nah, yang di tengah-tengah ini respon neurobiologis ya, merasa sendiri walaupun ada di keramaian, seperti lagu. Merasa sendiri, jadi walaupun dia ada di satu kelas ini misal, tapi dia kok saya sendirian ya, kok sepi ya, kayak gitu rasanya ya. Yang kedua adalah menarik diri atau isolasi sosial tadi. Terus ada tergantung. Nah, tergantung bukan saling tergantung. Kalau tergantung berarti bodoh amat, saya pokoknya nggak bawa laptop, berarti saya pinjam punyamu. Dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi sangat-sangat tergantung kayak gitu ya. Terus kemudian ada manipulasi. Manipulasi ya, jadinya dia merasa seolah-olah seperti tidak direspon sama
sama orang sekitarnya kayak gitu. Terus impulsif itu berarti dia tidak berespon dengan lingkungan sekitarnya. Dan narsisme. Jadi dia narsis ya. Narsis bukan yang kalau kalian selfie itu bukan, tapi dia merasa dia sudah tidak membutuhkan orang lain. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Iya. Iya, bagus Gina. Terima kasih pertanyaannya, Gin. Apatis itu acuh, cuek dengan lingkungan sekitarnya. Misal nih di satu kelas ini, ya, atau di lingkungan rumah kalian ada tetangga nih rame-rame mau 17-an kan, gotong royong membersihkan lingkungan, pasang bendera, pasang umbul-umbul, tapi dia cuek aja, nggak ikut andil untuk ya begitu. Jadi acuh atau cuek dengan lingkungan sekitarnya. Ya, sekarang giliran saya yang bertanya. Tadi masih ada yang ingat untuk etiologi itu yang masuk ke faktor presipitasi. Contohnya apa ya? Oh iya, bagus Mbak Dika, ditinggal menikah ya. Ya, tadi ada kalau presipitasi adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi kurang dari 6 bulan ya, bagus. Satu lagi, salah satu data subjektif dari pasien isolasi sosial. Ya, bagus Mbak Gina, merasa kesepian. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Tidak mampu mengambil keputusan. Ya, bagus Mas Indra. Ada lagi yang menambahkan? Iya, bagus. Sudah bagus menjawabnya ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan tadi kita untuk materi hari ini tentang isolasi sosial? Oh iya, Mbak Anissa. Yaitu suatu kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan sekitarnya yang memburuk atau pasien tidak mampu mengembangkan interaksi sosial secara. Ya, bagus Mbak Nisa ya, kesimpulannya itu. Kemudian untuk etiologinya tadi ada faktor predisposisi dan presipitasi. Faktor predisposisi ada faktor genetik, ada sosial budaya, ada psikologis, gitu ya. Terus kemudian terjadinya lebih dari 6 bulan. Kalau untuk faktor presipitasi adalah faktor yang terjadi kurang dari 6 bulan. Ya, ada peristiwa atau trauma apa yang terjadi pada pasien. Kemudian ada data subjektif, ada data objektif. Data subjektif itu kita dapat dari pasien ya, pengakuan pasien. Kalau data objektif kita dapatkan dari observasi ya, dengan melihat tingkah laku pasien. Kemudian yang terakhir ada rentang respon ya, ada rentang respon adaptif dan mengadaptif ya. Untuk hari ini cukup sekian materinya, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi proses asuhan keperawatan jiwa pada pasien isolasi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.